Aku selalu berpikir dia akan tetap ada, selalu menungguku pulang, selalu memaafkan sikapku, selalu sabar meskipun aku sering mengabaikannya. Aku terbiasa melihatnya ada di rumah, menyapaku, menanyakan kabarku, dan tanpa sadar aku mulai menganggap itu semua hal biasa. Sampai suatu hari, aku pulang ke rumah yang sama. Namun kali ini, terasa sangat berbeda. Tidak ada suara, tidak ada senyuman. Dan sejak hari itu, aku baru menyadari satu hal yang menghancurkan hatiku. Dia benar-benar pergi. Suamiku, Ardi, adalah pria yang sederhana. Ia tidak banyak bicara, namun selalu menunjukkan perhatian melalui tindakan kecil. Setiap pagi ia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan sederhana, lalu memastikan aku tidak terlambat berangkat kerja. Bahkan saat aku terburu-buru dan tidak sempat berbicara, ia tetap tersenyum dan mengangguk pelan. Sepulang kerja, ia hampir selalu sudah ada di rumah, menungguku, kadang dengan secangkir teh hangat, kadang hanya dengan kehadirannya yang tenang. Ia tidak pernah menuntut banyak hal dariku. Namun entah sejak kapan, semua itu terasa biasa saja bagiku. Aku tidak lagi melihatnya sebagai sesuatu yang istimewa. Kehadirannya menjadi sesuatu yang terlalu sering ada, sampai aku lupa untuk menghargainya. Seiring waktu, aku semakin sibuk dengan pekerjaanku. Target, tekanan, dan ambisi membuatku lebih fokus pada hal-hal di luar rumah. Aku mulai sering pulang larut, bahkan tanpa memberi kabar. Ardi tidak pernah marah. Ia hanya bertanya dengan lembut, "Kamu sudah makan?" Namun aku sering menjawabnya singkat, bahkan terkadang mengabaikannya. Aku lebih sering memegang ponsel daripada berbicara dengannya. Lebih tertarik dengan dunia luar daripada seseorang yang selalu ada di rumah. Tanpa ku sadari, jarak di antara kami mulai terbentuk. Bukan karena pertengkaran, tetapi karena keheningan yang dibiarkan terlalu lama. Dan aku tidak pernah mencoba memperbaikinya. Beberapa minggu kemudian, aku mulai menyadari perubahan kecil pada Ardi. Ia menjadi lebih pendiam dari biasanya. Tidak lagi banyak bertanya, tidak lagi mencoba memulai percakapan. Ia tetap melakukan hal-hal kecil seperti biasa, namun tanpa ekspresi yang sama. Aku melihatnya duduk sendirian di ruang tamu, menatap kosong. Namun saat aku bertanya, ia hanya tersenyum dan mengatakan tidak apa-apa. Anehnya, aku tidak benar-benar mencoba mencari tahu. Aku hanya menganggap itu hal biasa. Aku tidak tahu bahwa itu adalah tanda terakhir yang seharusnya aku pahami. Suatu pagi, semuanya terasa seperti biasa. Aku bangun, bersiap kerja, dan pergi tanpa banyak bicara. Ardi hanya berdiri di dekat pintu seperti biasa. Namun hari itu, ia tidak tersenyum. Aku tidak terlalu memikirkan hal itu. Sampai malamnya saat aku pulang, rumah terasa berbeda. Sepi. Tidak ada suara, tidak ada Ardi. Aku mencoba menghubunginya, tapi tidak ada jawaban. Hari itu berubah menjadi malam panjang yang penuh kecemasan. Aku mulai merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Kehilangan. Beberapa hari kemudian, saat aku mencari sesuatu di lemari, aku menemukan sebuah amplop kecil. Namaku tertulis di sana. Tanganku gemetar saat membukanya.
Isi surat itu sederhana, namun setiap kata terasa menusuk. Ia menulis bahwa ia lelah merasa tidak terlihat. Ia tidak menyalahkanku. Ia hanya merasa tidak lagi memiliki tempat di hatiku. Di akhir surat itu tertulis, "Aku pergi bukan karena tidak mencintaimu, tapi karena aku tidak ingin terus merasa sendiri di rumah yang sama." Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan. Sekarang rumah ini terasa jauh lebih sunyi. Aku duduk di tempat yang sama, di tempat di mana dulu ia sering menungguku. Namun kini tidak ada siapapun. Aku mencoba mengingat semua hal kecil yang dulu kuabaikan. Senyumannya, perhatiannya, kesabarannya. Semua itu terasa begitu berharga setelah ia pergi. Aku mencoba mencarinya, namun tidak ada kabar. Dan mungkin tidak akan pernah ada. Kini aku hidup dengan satu perasaan yang tidak akan hilang. Penyesalan. Karena aku baru menyadari nilai seseorang saat ia sudah tidak ada.